Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 1 Nganjuk, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat manusia dalam rangka mencari ilmu. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kita memang harus selalu siap menghadapi segala suasana. Di masa pandemi ini kita sejak awal melaksanakan pembelajaran secara daring. Kali ini pembelajaran daring kita akan membahas bab 5 dengan tema dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Kita tahu bahwasannya haji itu merupakan rukun Islam yang kelima, di mana rukun Islam yang kelima ini berbeda dengan rukun Islam yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Untuk rukun Islam yang kelima ini ada syarat khususnya, yaitu bagi yang mampu melaksanakan atau pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Oke. Untuk lebih dalamnya, mari kita simak materi kita kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah kalian mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian haji dan umroh, kedua menunjukkan dalil nakli tentang haji dan umroh, yang ketiga, menjelaskan syarat wajib haji dan umroh. Keempat, menjelaskan rukun haji dan umroh. Kelima, menjelaskan wajib haji dan umroh. Keenam, menjelaskan larangan haji dan umroh. 7, menjelaskan sunnah haji. Dan yang kedelapan, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mempraktekkan ibadah haji dan umroh. Mari kita simak slide berikutnya. Sebelum kita menginjak ke bahasan yang lebih dalam lagi, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu pengertian haji dan hukumnya. Haji ini berasal dari bahasa Arab, dan secara bahasa haji berasal dari kata hajja yang berarti menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji bisa dikatakan sengaja mengunjungi Baitullah atau biasa disebut dengan Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi, ketika mengunjungi Baitullah tidak hanya sekedar berkunjung ke sana, melaksanakan perjalanan ke Ka'bah atau ke Baitullah atau ke Mekah, di kota Mekah, tapi di sana kita melakukan serangkaian ibadah dengan syarat yang ditentukan. Adapun hukum ibadah haji anak-anak, ini adalah fardu ain. Jadi wajib bagi tiap-tiap individu. Ada penekanan di sini bagi yang mampu. Jadi ada kekhususan dari ibadah lain. Kalau ibadah haji ini fardu ain bagi yang mampu. Nanti kita akan bahas apa maksud mampu atau dalam istilah bahasa Arabnya disebut dengan istita'ah. Nah, sekarang kita di slide ini dihadapkan pada dalil nakli diwajibkannya melaksanakan ibadah haji. Terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah,
amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Ini merupakan dasar hukum diwajibkannya melaksanakan ibadah haji. Berikutnya, tata cara melaksanakan haji ini ada 3. Yang pertama adalah ifrad. Ifrad itu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua adalah tamattu. Tamattu itu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Sedangkan tata cara melaksanakan haji yang ketiga adalah qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Ini 3 tata cara melaksanakan ibadah haji. Kita sekarang memasuki syarat wajib haji, di mana siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Syarat wajib haji ada 5. Yang pertama Islam. Jadi yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji adalah orang Islam. Yang kedua baligh. Baligh itu dewasa. Kalau kalian melihat ada anak-anak yang melaksanakan ibadah haji dengan orang tua mereka, maka anak-anak tersebut belum kena hukum wajib untuk melaksanakan haji. Nanti kalau dia sudah balik atau dewasa, dia masih wajib untuk melaksanakan haji. Syarat wajib yang ketiga adalah berakal sehat. Yang keempat, merdeka atau bukan budak atau bukan hamba sahaya. Syarat yang kelima, istitoah atau mampu. Mampu di sini yang dimaksud adalah adanya kesanggupan baik fisik. Fisik itu bisa berupa kesehatan. Kemudian materi, ini bisa berupa ongkos naik haji dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Ini yang membedakan. Poin 5, ada syarat mampu. Selanjutnya, di dalam ibadah haji ini terdapat rukun haji. Apa itu rukun haji, anak-anak? Rukun haji itu adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan jam. Jadi, semua harus dilaksanakan, tidak ada toleransi untuk meninggalkan salah satunya. Kalau meninggalkan salah satunya dari rukun ini, maka hajinya tidak syah. Rukun haji ada 6. Yang pertama adalah ihram disertai niat. Di sini di samping ini kita lihat ada lafadz niat haji. Ada 2 macam, silahkan bisa dipilih salah satu. Yang pertama, labbaik Allahumma hajjan, atau mungkin kalian bisa melafadzkan niat haji itu dengan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Bisa dipilih salah satu. Yang penting dari niat adalah di dalam hati ini mempunyai niatan atau mempunyai tujuan untuk melaksanakan ibadah haji, harus disertai dalam hatinya untuk niat. Yang kedua adalah wukuf. Ketiga adalah tawaf. Keempat sa'i. Yang kelima tahalul. Keenam tertib. Ada 6 rukun haji. Di sini akan kita jelaskan satu persatu mengenai rukun haji yang baru kita pelajari tadi. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu berniat mengerjakan haji, yang tadi sudah ada lafaz niatnya. Yang kedua, wukuf. Wukuf ini adalah hadir di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari waktu zuhur. Jadi setelah sholat zuhur ini bisa dilaksanakan wukuf, tetapi dilihat tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
Nah, ketika kita melaksanakan wukuf, ini paling awal adalah setelah sholat zuhur atau setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah sebelum tawaf. Kemudian yang ketiga, tawaf. Tawaf dalam rukun haji ini disebut dengan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah, di sini pelaksanaannya berlawanan dari arah jarum jam. Dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam yang menempel pada dinding Ka'bah dan berakhir di Hajar Aswad pula. Jadi, kalau berlawanan dari arah jarum jam, maka Hajar Aswad berada di sebelah kiri jamaah haji. Rukun yang keempat, sa'i, itu adalah berjalan dan berlari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Bukit Sofa dan nanti berakhir di Bukit Marwah. Rukun yang kelima, tahalul. Tahalul ini menghalalkan perkara yang semula diharamkan dengan ditandai mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jadi kalau seluruh rangkaian rukun haji sudah dilaksanakan, maka ditandai dengan tahalul, dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Lebih dari 3 helai boleh. Rukun yang terakhir, yaitu rukun yang keenam, ini adalah tertib. Tertib itu mendahulukan yang dahulu di antara rukun. Jadi kalau yang pertama adalah ihram, maka ihram harus dilakukan lebih dulu. Selanjutnya wukuf, selanjutnya tawaf, terus sa'i, tahalul. Tidak boleh dibolak-balik. Tawaf dulu, baru wukuf. Habis itu setelah wukuf terus sa'i, baru ihram. Ini hajinya tidak syah. Berikutnya, nah di sini kalian diberikan materi tambahan tentang macam-macam tawaf biar mengenal. Ada 6 macam tawaf. Yang pertama adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf ziarah yang merupakan tawaf rukun haji. Jadi harus atau wajib dilaksanakan. Tidak bisa diganti dengan dam. Nah, tawaf ifadah ini tawaf yang hukumnya wajib dilaksanakan setelah wukuf di Arafah. Yang kedua adalah tawaf qudum. Tawaf yang dilakukan ketika tiba di Mekah untuk yang pertama kali. Ini bisa dikatakan tawaf selamat datang karena kita baru menginjakkan di kota Mekah untuk yang pertama kali. Yang ketiga adalah tawaf umroh. Tawaf yang dilakukan ketika melaksanakan umroh dan merupakan rukun umroh. Keempat, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ini dilaksanakan ketika seorang jamaah haji berniat meninggalkan kota Mekah. Nah, salah satu dan tawaf wada ini adalah merupakan salah satu wajib haji. Ini kalau ditinggalkan maka dia harus bayar dam. Beda sama tawaf ifadah. Tawaf ifadah tidak bisa digantikan dengan dam. Yang kelima, tawaf nazar. Tawaf yang dilakukan untuk memenuhi nazar atau janji. Hukumnya wajib dilaksanakan. Yang keenam, tawaf sunnah, tawaf yang dilakukan setiap saat. Ini ada 6 macam-macam tawaf. Nah, sekarang kita melangkah ke tata cara berikutnya mengenai wajib haji. Wajib haji itu serangkaian ibadah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan ibadah haji. Apabila kita berhalangan atau tidak bisa mengerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus digantikan atau membayar dam atau denda. Kalau tidak mau membayar dam atau tidak mau membayar denda, maka hajinya baru tidak sah. Ada 7. Yang pertama, ihram dari mikot. Kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melempar jumroh akobah pada hari raya haji. Yang keempat, melempar atau melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan jumroh akobah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang kelima, bermalam di Mina. Keenam, tawaf wada. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Nah, jadi itu tadi wajib haji. Nah, di sini ketika melempar jumroh, ini melempar dengan 7 batu kerikil dari jumroh ula, jumroh wusta, dan terakhir jumroh akobah. Berikutnya anak-anak, dari wajib haji tadi ada ihram dari mikot.
Nah, mikot ini terdiri dari dua, yaitu mikot makani dan mikot zamani. Nah, mikot makani ini adalah ketentuan tempat, sedangkan mikot zamani adalah ketentuan waktu. Kita bahas dulu mikot zamani atau ketentuan waktu. Kapan kita itu boleh berniat atau ihram? Nah, di sini ditentukan waktunya, yaitu awal bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah sebelum melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, ini ketentuan waktunya. Kemudian mikot makaninya atau ketentuan tempatnya. Di sini ada 7 tempat. Yang pertama adalah Mekah, yang kedua Zulhulaifah, ketiga Juhfah, keempat Yalamlam. Nah, di sini orang Indonesia mikot makaninya. Terus kelima adalah Qornul Manazil, keenam Zatu Irkin, dan yang ketujuh bagi penduduk negeri-negeri yang ada di negeri Mekah. Dan mikot-mikot tersebut adalah mikot ihramnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Ini adalah mikot. Nah, sekarang kita sudah melangkah pada sunnah haji. Nah, untuk memperbanyak amalan-amalan kita dan memperbanyak pahala-pahala kita pada waktu pelaksanaan ibadah haji, maka seyogianya atau dianjurkan melaksanakan sunnah haji. Sunnah ini hukumnya tidak wajib, boleh dilaksanakan, tetapi apabila tidak dilaksanakan atau ditinggalkan, maka tidak mempengaruhi sah tidaknya ibadah haji. Sunnah haji yang pertama adalah membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh aqobah pada hari raya Idul Adha. Jadi memperbanyak membaca talbiyah. Yang kedua, berdoa sudah membaca talbiyah. Ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Keempat, sholat 2 rakaat sudah tawaf. Kelima adalah masuk Ka'bah. Ini merupakan sunnahnya. Yang sering kita dengar bacaan talbiyah. Nah, ini coba kita lihat bacaan talbiyah itu bagaimana bunyinya. Nah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini diperbanyak dibaca agar mendapatkan kesunahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Ini merupakan bacaan talbiyah. Nah, sekarang dalam pelaksanaan ibadah haji, agar kita tidak sering mendapatkan denda atau harus membayar dam, maka harus diperhatikan larangan-larangan haji atau hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan selama melaksanakan ibadah haji. Ini, bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, dan yang kedua dilarang menutup kepala. Sedangkan bagi perempuan, ini tidak diperbolehkan menutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi, baju ihramnya untuk wanita ini menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, larangan haji bagi kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, ini adalah memakai wangi-wangian, baik itu disemprotkan atau diteteskan ke badan maupun di pakaian. Yang kedua, menghilangkan rambut, baik itu mencukur atau menghilangkan rambutnya atau bulu badan yang lain. Ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, memotong kuku. Keempat, mengakadkan nikah, baik menikah maupun menjadi wali nikah. Ini merupakan salah satu larangan haji, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, bersetubuh bagi suami istri. Ini sementara tidak diperbolehkan ketika melaksanakan ibadah haji. Yang keenam, berburu dan membunuh binatang darat yang liar dan halal dimakan. Jadi beberapa aktivitas ini ditahan dulu ketika kita sedang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Nah, di sini coba diperhatikan tabelnya. Ini merupakan dam haji atau denda haji ketika ada pelanggaran. Di sini ada beberapa poin bisa kita baca. Nih,
Untuk ketentuan damnya bisa menyembelih 1 ekor kambing atau diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Ini jika tidak mengerjakan haji ifrad. Jadi memang untuk jemaah haji Indonesia ini kebanyakan dia kena dam yang poin ini. Terus kemudian dari beberapa pelanggaran ini, mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wangian, bersetubuh sesudah tahlul pertama, ini boleh memilih damnya, menyembelih seekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Nah, ini untuk berhubungan suami istri sebelum tahlul pertama, ini bisa dipilih menyembelih seekor unta. Kalau nggak mampu dia bisa mengganti dengan sapi. Kalau tidak mampu juga maka bisa diganti 7 ekor kambing. Nah, pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah, tidak boleh ketika tiba di tanah air. Berburu dan membunuh binatang, ini menyembelih binatang damnya berupa unta, sapi atau kambing atau yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Ini yang terlambat datang ini menyembelih seekor kambing. Ini tabel dam haji atau denda haji ketika kita tidak melaksanakan wajib haji. Nah, kali ini kita membahas umroh. Umroh ini secara bahasa berarti berkunjung. Arti umroh secara istilah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi untuk umroh ini waktunya bisa dilaksanakan kapanpun. Kalau haji ini waktunya ditentukan. Umroh disebut juga dengan haji kecil. Nah, pelaksanaan umroh ini lebih sederhana dibandingkan pelaksanaan haji. Hukum umroh sama seperti hukum haji, yaitu fardhu ain, dan wajibnya ini dilaksanakan sekali seumur hidup. Kalau berkali-kali boleh, tapi yang wajib hanya 1 kali seumur hidup. Ini dalil umroh dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 196, petikan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Ini merupakan petikan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Ini dalil diwajibkannya umroh. Syarat wajib umroh ada 4: Islam, balik, merdeka, dan berakal. Nah, ini syarat wajibnya. Kalau haji tadi ada mampu istiqomah. Kalau umroh lebih ringan, 4 syarat wajib. Nah, sedangkan rukun umroh, kalau pada rukun haji tadi ada 6 poin, di rukun umroh ada 5 poin. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, ketiga sa'i, 4 tahalul, 5 tertib. Mana yang tidak ada dalam rukun umroh tapi ada di rukun haji, anak-anak? Ya, betul. Yang tidak ada dalam rukun umroh tapi ada di rukun haji adalah wukuf. Memang anak-anak, wukuf itu identik dengan haji. Haji itu wukuf, wukuf itu haji. Barang siapa yang belum wukuf maka dia belum haji. Nah, sedangkan di umroh ini tidak ada ritual ibadah wukufnya. Wukuf tadi berdiam diri, bertafakur, zikir di padang Arafah. Nah, kalau di umroh karena waktunya tidak terbatas, bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, maka tidak ada rukun wukuf di Arafah. Nah, untuk wajib umrohnya hampir sama dengan wajib haji. Di sini hanya ada 2 poin, maka umroh tadi merupakan ibadah yang lebih sederhana dibandingkan haji. Nah, ini hanya 2 poin saja. Yang pertama adalah ihram. Oke, kita ulangi lagi. Ihram dari mikotnya. Yang kedua, menjauhi segala larangan umroh. Larangan umroh ini sama dengan larangan haji. Jadi hampir sama sebenarnya, cuman umroh lebih sederhana. Nah, sekarang kita menginjak pada hikmah haji dan umroh. Manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji dan hikmah haji dan umroh, manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Dua-duanya ini hampir sama, anak-anak.
pada intinya ibadah haji maupun umrah ini bisa menghapus segala dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Nah, Allah mengampuni segala dosa kecuali dosa kepada sesama manusia. Kepada sesama manusia ini harus bisa terhapus jika kita minta maaf ke manusia yang kita salahi tadi. Nah, terus kemudian meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga mengingatkan perjuangan para rasul Nabi Ibrahim sampai Rasulullah Muhammad SAW menciptakan rasa persaudaraan dan persatuan umat Islam di dunia dan merupakan media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam. Oke, bisa kalian simak ini hikmah haji dan umrah. Nah, sekarang kita perhatikan rute perjalanan haji. Oke, anak-anak, itu tadi merupakan visualisasi rute pelaksanaan haji. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan barokah dan bermanfaat bagi kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kesalahan itu semata-mata dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.